atas nama cinta. Nek patah hati, ayo dijogeti. Halo teman-teman, kembali lagi di seputar film bersama aku Rahmat. Kali ini aku akan nge-review nih salah satu film yang sebenarnya di bioskop, akan tayang di bioskop, yang rencananya tayang di bioskop namun akhirnya ditayangkan di OTT streaming, yaitu di Netflix, yang berjudul Sobat Ambyar. Sobat Ambyar bercerita tentang Jatmiko, yang seorang pemilik kafe yang pendiam lah intinya, dan dia jatuh cinta kepada cewek yang sering datang ke kafenya, dan dia malu untuk mengungkapkan kalau dia suka. Dan ya akhirnya di situ dia berpacaran, akhirnya dia menyatakan lah, dia di situ berani menyatakan, akhirnya berpacaran. Setelah lama akhirnya si ceweknya Jatmiko ini memilih untuk meninggalkan Jatmiko begitu saja dengan alasan sudah menemukan cowok lain ketika si Jatmiko ini pergi ke Surabaya. Ya intinya seperti itulah ya, kisah tentang patah hati. Film ini sebenarnya menawarkan sebuah cerita yang simple, sederhana, tapi menggelitik, komedi banget. Komedinya nggak yang bikin kita ketawa ngakak. Ya ada beberapa adegan atau beberapa scene yang bikin ketawa ngakak, tapi ada juga yang bikin cuman tersenyum doang, cuman senyum-senyum tipis gitu, tapi kena lah. Simple, komedi simple yang berusaha ditonjolkan di film Sobat Ambyar ini. Dari segi ceritanya sih menurutku, ketika aku nonton ada beberapa adegan yang menurutku kuat, tapi ada di beberapa adegan lagi, di adegan berikutnya ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kurang konsisten lah. Menurutku masih terlalu tipis, tapi kalau bisa dikembangin lebih kuat lagi, bisa digali lebih dalam lagi, bisa di-develop lagi filmnya, ceritanya, mungkin bakal bisa menimbulkan sebuah bisa dibilang efek yang lebih wow lah. Ya ini tidak, ceritanya di film ini, kepenulisannya tidak jelek, tidak buruk, tapi ya masih di tengah-tengah lah, masih tipis lah, belum tebal lah. Dan juga dari segi acting sih, kalau dari segi acting juga menurutku ya masih standar lah ya, masih nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, jadi masih di tengah-tengah. Nggak tahu ya, aku bingung soalnya aku belum pernah melihat wajah yang terkenal belum lihat wajah-wajah yang sering nampil lah di film. Ini sepertinya wajah-wajah baru kalau aku nggak salah ya. Mungkin teman-teman bisa bantu komen kalau kalau misalnya ada yang udah pernah tahu, ini main di ini, ini main di ini ya. Yang paling aku notice ya cuman Erik Estrada doang. Ya entah Erik Estrada, entah itulah penyebutannya benar apa enggak. Ya seperti lah, itu menurutku juga ya so-so lah, masih 50-50 lah, masih tidak terlalu buruk lah. Dan juga di sini si Jatmiko juga aktingnya juga menurutku juga ada yang dapet banget, ada yang miss, ada yang dapet, ada yang miss ya karena mungkin ya masih di tengah-tengah juga lah ya. Pacarnya si Jatmiko itu juga masih ya di tengah-tengah lah, antara ya tidak gitu, antara bagus, antara tidak, jadi masih tengah-tengah juga lah. Dan yang paling mengagumkan di sini yaitu aktingnya Siska JKT48. Siska kalau nggak salah namanya, Siska JKT48 itu luar biasa juga sih. Menurutku mungkin ini bisa salah satu menjadi batu loncatan Siska, seperti Zara JKT48 mungkin bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk next filmnya. Juga tidak terlalu mengecewakan sebagai pemula. Setahu pemula dia main di film kalau nggak salah Siska baru pertama lah ya ini, kalau nggak salah, seingatku itu sih. Pengambilan gambarnya simple, tidak banyak angle-angle yang aneh. Menurutku cukup nyaman lah di mata, dan cukup santai, cukup simple, cukup nyaman lah untuk dinikmati lah. Apalagi ya musiknya sih, ya kita tidak usah menilai musiknya lah, karena sudah aku memang musik dari ini cukup bisa membangun suasana, bisa membangun sebuah ambience yang kengeriannya, ambience kebaperannya, bisa penonton juga ikut baper ketika mendengarkan lagu dan ditambah dengan visual dan dialog. Di sini tidak hanya full
teman-teman jangan berpikir kalau dari awal sampai akhir full lagunya almarhum Didi Kempot. Menurutku no, di sini adalah momennya dikeluarkan pas ketika sedih, naik tuh musiknya. Kadang juga ada adegan sedih tapi lagunya bukan musiknya Didi Kempot, justru malah musik-musik instrumen yang menurutku membangun suasana. Balance lah. Ya memang ini filmnya Didi Kempot, tapi di sini tidak keseluruhan musiknya Didi Kempot dikeluarkan di momen-momen sedih, tidak di momen-momen bahagia juga tidak sama sekali. Jadi tidak terlalu memaksakan lah keluar dengan sesuai porsinya, menurutku seperti itu. Dan juga ada musik-musik teatrikal kalau nggak salah, jadi ada adegan yang komedi itu juga diselingin dengan musik-musik teatrikal ketika si Jatmiko mau kenalan sama pacarnya itu kan, yang pertama kali kenalan itu mau deket tiba-tiba nggak jadi, itu diselingin musik-musik komedi dan cukup menggelitik lah musiknya. Jadi film Sobat Ambiar ini merupakan film bahasa Jawa pertama yang tayang di Netflix. Sebenarnya banyak sekali sih film-film Jawa yang ada di Netflix, seperti Bayu Skak itu tayang, tapi kan itu sebelumnya Yowes Band kan tayang di bioskop, tapi yang bener-bener untuk Netflix yaitu Sobat Ambiar ini. Good job lah buat kru-kru lainnya, buat sutradaranya. Di sini sutradaranya dengan cerita yang tipis, tapi di sini sutradaranya cukup apik lah dalam mengemas film ini. Mau dibawa kemana filmnya, mau diarahkan kemana filmnya, mau digiring kemana filmnya, penontonnya mau dibuat seperti apa juga. Keren. Dan ada juga beberapa adegan yang epic sih, menurutku epic banget ketika Jatmiko pertemuan terakhir dengan mantan, ya bisa dibilang pacarnya yang sudah menjadi mantan lah, di kafenya. Terus kemudian dia bilang bahwa si cewek ini mau menikah dengan lelaki lain yang udah ada lah jodohnya. Akhirnya pergi, terus di situ Jatmiko duduk nangis sambil nyanyi, kemudian disusul dengan nyanyi si Siska nyamperin, yaitu si Anjani, si adiknya si siapa namanya Jatmiko, nyamperin Jatmikonya terus sambil nyanyi. Terus kemudian Erik Estrada datang, terus akhirnya ada beberapa talent lainnya juga menyamperin tuh dan sambil nyanyi bareng. Itu menurutku scene terepik dan bikin merinding sih. Menurutku ada adegan yang menurutku terlalu panjang lah, terlalu bertele-tele ketika awal ketemu. Menurutku ketika awal ketemu itu mungkin bisa dipangkas karena terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Cukup pertemuan berapa kali, 3 kali, 2 kali pertemuan cukup. Setelah itu baru bolehlah itu di adegan pacarannya itu dipanjangin. Tapi di sini malah kebalikannya. Adegan kenalannya sedikit, adegan kenalannya diperpanjang, ya PDKT yang malu-malu kucing lah diperpanjang, tapi adegan pacarannya cukup pendek tapi bisa ngena di penonton, bisa kena aku sebagai yang nonton. Wah, so sweet banget lah. Ada juga pengambilan gambar, editing ala private dengan slow mo juga, ala video-video sinematik private lah. Ya tak masalah, menurutku tak masalah menggabungkan beberapa elemen kan, seperti itu juga cukup bagus. Oke, langsung saja ya ke ratingnya. Untuk rating film Sobat Ambiar ini aku kasih berapa ya? Memang cukup berat karena masih bisa ditolong ceritanya yang tipis, ditolong dengan komedinya, ditolong dengan actingnya yang ya kadang naik kadang turun gitu, ditolong juga dengan cara sutradara mengemasnya. Jadi agak sedikit bingung nih antar ya gimana ya, terlalu sulit sih memang ya. Boleh lah, masih di tengah-tengah lah ya. Kalau gitu 7 aja deh, 7/10 untuk film Sobat Ambiar ya. Yang udah saya bahas tadi sih, yang udah aku bahas tadi soal cara dia menyampaikan sebuah cerita, pesannya menurutku nyampe dan
kebabarannya nyampe. Good job untuk semua tim yang bertugas di film Sobat Ambyar lah. Oke, mungkin itu saja sih untuk review film Sobat Ambyar ya. Ya akhirnya lagi-lagi akibat corona banyak sekali korban, terutama film yang awalnya pengen di bioskop akhirnya tayang di Netflix. Ya mau tidak mau sih. Ya karena kalau ditayangin di bioskop mungkin bakal tidak seramai yang diharapkan ya. Juga mau nggak mau produser, kru yang lain memutar otak gimana, akhirnya ya udah pengen tetap ditonton ya di Netflix. Mau tidak mau. Nggak ada, semoga saja coronanya cepat selesai. Aku harap sih ketika film Sobat Ambyar sudah tayang di Netflix dan ketika coronanya sudah pergi, menurutku harus tetap sih tayang di bioskop. Menurutku harus tetap, karena crowd-nya aku sudah bisa membayangkan crowd-nya juga, suaranya bikin lebih merinding. Aku nonton di PC dengan sound juga yang lumayan bagus, itu saja sudah merinding. Apalagi ketika ditayangin di bioskop dengan Dolby, itu menurutku bakal menimbulkan sebuah kengerian tersendiri. Kekuatan magis dari lagunya si Didi Kempot ini bakal muncul. Ya itulah ya, mau gimana lagi karena pandemi. Sorry untuk teman-teman karena jarang upload, karena lagi banyak kesibukan ngedit video, banyak kerjaan juga. Mungkin teman-teman saya ingetin lagi, film ini selera ya, jadi ini menurut pandanganku sebagai penonton ketika nonton film Sobat Ambyar. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat lain untuk film Sobat Ambyar, mungkin bisa tulis di kolom komentar bawah. Ya itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ingetin lagi, film itu selera. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Saya Rahmat, pamit undur diri. Salam Sobat Ambyar.